Hey, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya? Hari ini materinya tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelum mulai, izin share screen ya. Udah nongol belum? Share screen-nya. Oke, baik. Selanjutnya pengertian manajemen SDM. Pengertian manajemen SDM itu suatu potensi yang dimiliki setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial atau sumber manusia, yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta pekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Ada jelas nggak? Oke. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen SDM. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga ada pengupahan tunjangan. Yang keempat ada penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang kelima itu ada pelatihan dan pengembangan. Yang keenam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir ada penerapan efektivitas hubungan kerja. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan manajemen SDM. 1. Manajemen mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai merupakan stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja dan kepercayaan bersama. Yang terakhir ada mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Baik, selanjutnya manfaat manajemen SDM itu ada optimalisasi kinerja karyawan. Manajemen SDM membantu dalam mengelola kinerja karyawan dengan cara yang efektif. Yang kedua ada pengembangan karyawan, yaitu ada salah satu fokus untuk utama manajemen SDM adalah pengembangan karyawan. Selanjutnya ada pengelolaan konflik dan komunikasi. Apa sih pengelolaan konflik dan komunikasi? Yaitu manajemen SDM membantu dalam pengelola konflik antar karyawan atau antara karyawan dan manajemen dengan cara konstruktif. Selanjutnya ada kepuasan karyawan. Dengan pengelola kebutuhan dan harapan karyawan
Manajemen SDM juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan karyawan. Yang terakhir ada memenuhi tujuan organisasi. Itu ada manajemen SDM berperan penting dalam memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisiensi. Selanjutnya ada perkembangan manajemen SDM. Perkembangan manajemen SDM ini sering timbul sebagai masalah baru pada dasawarsa 1960-an. Sedangkan personal manajemen yang sudah lahir pada tahun 1940-an. Antara manajemen SDM dan manajemen kepegawaian itu terdapat perbedaan dalam ruang lingkup atau objeknya. Manajemen SDM ini mencakup masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan baik berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Selanjutnya ada spesialisasi pada manajemen SDM, yaitu ada perekrut, koordinator kesempatan kerja yang setara, yaitu ada analisis pekerjaan, ada manajer kompensasi dan spesialisasi pelatihan. Yang terakhir ada spesialisasi hubungan ketenagaan kerjaan. Selanjutnya masalah manajemen sumber daya manusia. Satu, ada masalah eksternal, terus ada masalah keberagaman budaya dan sikap, dan keberagaman melalui imigrasi dan migrasi. Yang keempat tuh ada keberagaman dan profesional. Yang kelima ada masalah globalisasi. Yang keenam ada masalah pemerintah. Yang ketujuh ada masalah organisasi. Materinya sudah selesai dan ini kesimpulannya. Yaitu kesimpulannya merupakan menegaskan bahwa manajemen SDM bukan hanya tentang mengelola orang, tetapi juga tentang mengoptimalkan potensi manusia sebagai aset strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Peranan manajemen SDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan. Apakah ada pertanyaan? Oke, selanjutnya ada sesi pertanyaan. Siapa aja yang mau nanya? Saya izin bertanya, Rani. Iya, boleh. Tanya apa? Apa peran manajer SDM dalam mendukung strategi bisnis? Apa? Apa peran manajer SDM Ya, dalam mendukung strategi bisnis? langsung jawab aja ya. Oke, baik. Apa peran manajer SDM dalam mendukung strategi bisnis? Itu manajer SDM memainkan peran penting dalam mendukung strategi bisnis dengan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang terampil dan termotivasi. Mereka terlibat dalam perencanaan tenaga kerja, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan, serta memastikan bahwa sistem kompensasi dan benefit mendukung tujuan bisnis. Mereka juga membantu membangun budaya perusahaan yang positif dan mendukung inovasi serta meningkatkan kinerja. Apakah sudah jelas untuk Fehni? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih, Rani. Iya. Selanjutnya ada yang lagi mau bertanya? Baik, peran saya
Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya, Iya. apa saja fungsi utama manajemen SDM? Yaitu fungsinya ada rekrutmen dan seleksi. Terus ada pelatihan dan pengembangan. Terus ada manajemen kinerja dan kompensasi dan benefit. Apakah sudah jelas untuk Lesti? Ya, baik. Berarti fungsinya ada 4 ya, Ran? Iya, betul. Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya, Ya, boleh untuk Bu Nasari. mengapa pelatihan dan pengembangan penting dalam manajemen SDM? Oke, di sini pelatihan dan pengembangan penting karena membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja mereka. Juga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, mengurangi turnover karyawan, dan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten untuk pencapaian tujuan strategisnya. Apakah sudah jelas untuk Gus Nasari? Ya, yang jelas. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, materinya sudah selesai yang saya sampaikan tadi, bahwa materinya itu tentang manajemen sumber daya manusia. Apakah sudah pada mengerti? Sudah cukup dimengerti. Makasih Ya, ya, Ran. baik. Cukup, Ran. Saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.